Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya pemirsa yang ada di rumah saat ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, saya Aisyah Nur Fadila dan narasumber kita, yakni Ustadz Muhammad Solehuddin Badar. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Baik. Apakah Ustadz Badar saat ini kesibukannya masih tetap sama atau lebih sibuk nih waktu bulan Ramadan ini? Ya, tentunya dibandingkan sebelum Ramadan, tentu kali ini lumayan padat jadwalnya, karena juga tiap malam mungkin harus melayani undangan imam traweh, isi kutum dan sebagainya. Sementara paginya juga kadang-kadang masih harus ngisi di tempat kerja atau di sekolah. Nah, ini untuk anak kalangan muda nih Ustadz, bagaimana sih caranya mengatur jadwal kita yang semestinya dengan jadwal kita yang berada di bulan Ramadan Ustadz? Kan banyak nih anak muda sekarang yang sibuk maupun sok sibuk nih Ustadz. Nah, bagaimana nih caranya kita supaya kegiatan kita ini tidak dinilai sia-sia, juga tetap bernilai ibadah? Seperti itu. Oke, baik, terima kasih Mbak Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun berada, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Qasas 77, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima atakallahu darul akhirah wala tangsa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wala tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Ayat ini memberikan keseimbangan dalam hidup kita. Artinya manusia itu tidak hanya melulu untuk kepentingan akhirat saja, apalagi tidak melulu hanya untuk kepentingan dunia. Sehingga kehidupan ini oleh Allah diatur harus imbang. Baik itu kaitannya dengan urusan akhiratnya, juga urusan duniawinya. Lah bagaimana cara menyeimbangkannya? Al-Ghazali, salah satu tokoh pembaru Islam, Hujjatul Islam, yang dikenal karyanya dengan kitab Ihya Ulumuddin, beliau menyampaikan keseimbangan dalam hidup itu kalau sehari semalam 24 jam Mbak Ais, itu dibagi 3. 24 jam dibagi 3 sehingga ketemunya 8 jam. Masing-masing 8 jam itu pertama untuk kebutuhan akhirat. Kemudian 8 jam yang kedua untuk kebutuhan duniawi. Dan 8 jam yang ketiga untuk istirahat. Sehingga kalau manusia itu bisa menyeimbangkan masing-masing 8 jam ini, maka sesungguhnya itulah bagian yang akan ia dapatkan sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 77 tadi. Lah tentunya apa harus 8 jam full untuk urusan akhirat, kemudian 8 jam full untuk urusan duniawi, 8 jam full untuk urusan istirahat? Ya tentunya kita melihat situasi dan kondisi keseharian kita. Misalnya bangun pagi kita habis sholat subuh, menyempatkan untuk membaca Quran, berzikir ya. Tidak hanya sekedar sholat saja. Kalau sholat saja berapa lama sih? Mungkin dari mulai kita wudhu sampai zikir paling lama 15 menit ya kan. Sementara masih banyak jeda waktu mencapai 8 jam ini kan masih lama. Kalau hanya sholat saja kemudian 5 waktu dalam sehari semalam, taruhlah paling lama mulai dari wudhu, sholat, zikir kita 1 jam misalnya.
sehari semalam baru mencapai 5 jam. Padahal masih kurang 3 jam lagi. Nah tentunya ini dipakai untuk ibadah-ibadah seperti berzikir, ya, kemudian mendengarkan tausiah, mengikuti pengajian, atau mungkin mendengarkan lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran dan sholawat dan sebagainya. Sehingga tambahan-tambahan 8 jam untuk urusan akhirat ini terpenuhi. Kalau urusan duniawi pekerjaan, bagi yang sudah bekerja, bagi pelajar yang sedang belajar, insya Allah 8 jam akan terpenuhi. Apalagi kalau orang bekerja itu kan sekarang ini menurut undang-undang dituntut 1 hari memang 8 jam sudah terpenuhi, ya. Sedangkan 8 jam berikutnya yang mestinya dipakai istirahat, ini yang kadang-kadang manusia itu tidak memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mestinya dipakai untuk mengistirahatkan organ tubuh kita, mulai dari kepala yang di situ ada mata, telinga, hidung dan sebagainya sampai kaki kita, mestinya dipakai untuk istirahat, tapi ternyata kadang-kadang masih dipakai hal-hal yang kurang berguna, sehingga keseimbangan dalam hidupnya itu tidak sesuai. Akibatnya apa? Seringkali urusan duniawinya itu lebih banyak, sedangkan urusan akhiratnya justru malah kurang atau sedikit. Ini yang menyebabkan manusia itu tidak sesuai dengan doa yang dia minta. Loh, apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Padahal itu yang diminta, dunianya minta baik, akhiratnya juga minta baik. Berarti kan ada keseimbangan, ya. Nah, tapi pada prakteknya seringkali justru malah yang akhirat dilalaikan atau sedikit, sementara yang duniawinya lebih banyak. Karenanya solusinya, ayo meskipun mungkin sholat sehari semalam itu 5 waktu kurang dari 1 jam, paling lama mungkin 15 menit, ya, tapi paling tidak diperbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang positif yang memberikan nilai ibadah. Begitu Mbak Ais. Ya, terima kasih Ustadz Badar yang telah menjelaskan materi kita tentang keseimbangan antara dunia juga akhirat juga harus dapat. Nah, jadi orang itu harus balance. Kalau dunia dapat, akhirat juga harus dapat. Jadi tidak mirni salah satu, ya Ustadz, ya. Jadi kita harus benar-benar imbang dan harus benar-benar bisa mengimbangi keduanya. Sekian episode Kurma pada sore hari ini. Nantikan episode Kurma selanjutnya. Dan selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.